Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baik, yang pertama-tama saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Raffi Ramadan dengan NIM 12020713717 dari kelas Ilmu Hukum F. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hukum laut, yang dimana materi ini telah dijelaskan oleh Bapak Muhammad Darwis di kelas sebelumnya. Baik, yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang sejarah UNCLOS, sejarah dan garis besar isi UNCLOS. UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea, atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, adalah perjanjian internasional yang disepakati oleh negara-negara anggota PBB pada tahun 1982. UNCLOS mengatur berbagai aspek hukum laut, termasuk batas-batas laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan hak-hak negara dalam pengelolaan sumber daya laut. Berikut adalah garis besar isi UNCLOS. Yang pertama, ada pendahuluan, yaitu menjelaskan membahas tujuan UNCLOS dan definisi-definisi penting seperti laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan platform benua. Yang kedua adalah laut teritorial, yaitu menjelaskan batasan-batasan laut teritorial suatu negara dan hak-hak yang dimilikinya di dalamnya. Yang ketiga ada zona ekonomi eksklusif, yaitu menjelaskan batasan-batasan zona ekonomi eksklusif suatu negara dan hak-hak yang dimilikinya di dalamnya. Yang keempat ada laut bebas, yaitu menjelaskan hak-hak dan kewajiban negara-negara di laut lepas. Yang kelima ada platform benua, yaitu menjelaskan hak negara-negara atas platform benua yang terletak di bawah laut. Yang keenam ada laut tertutup, yaitu menjelaskan aturan-aturan yang berlaku di laut tertutup seperti laut Mediterania dan laut Baltik. Yang ketujuh ada kebebasan navigasi, yaitu menjelaskan kebebasan navigasi di laut lepas dan hak-hak negara-negara untuk membatasi hak tersebut. Yang kedelapan ada konservasi dan pengelolaan sumber daya laut, yaitu menjelaskan hak dan kewajiban negara-negara dalam mengelola sumber daya laut. Yang kesembilan ada penyelesaian sengketa, menjelaskan cara-cara penyelesaian sengketa yang melibatkan hukum laut. UNCLOS telah diratifikasi oleh lebih dari 160 negara, termasuk Indonesia. Konvensi ini menjadi landasan hukum internasional yang penting dalam pengelolaan sumber daya laut dan penyelesaian sengketa di laut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang laut teritorial. Laut teritorial adalah wilayah laut yang terletak di sekitar garis pantai suatu negara dan di bawah kedaulatan negara tersebut. Wilayah laut teritorial ini biasanya memiliki lebar 12 mil laut atau 22,2 km dari garis pantai. Di dalam wilayah laut teritorial ini, negara memiliki hak penuh untuk mengatur dan memanfaatkan sumber daya alam yang terdapat di dalamnya, seperti ikan, minyak bumi, dan gas alam. Namun, wilayah laut teritorial bukan berarti negara memiliki hak penuh atas seluruh wilayah laut yang berada di sekitar garis pantainya. Ada juga wilayah laut lain yang memiliki aturan dan hukum yang berbeda, seperti zona ekonomi eksklusif dan laut lepas. Zona ekonomi eksklusif memiliki lebar 200 mil laut atau 370,4 km dari garis pantai dan memberikan hak eksklusif bagi negara untuk mengeksplorasi dan memanfaatkan sumber daya alam di dalamnya. Sementara itu, laut lepas adalah wilayah laut yang tidak termasuk dalam wilayah laut teritorial atau zona ekonomi eksklusif suatu negara dan diatur oleh hukum internasional. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang zona tambahan. Zona tambahan hukum laut adalah wilayah laut yang terletak di luar zona ekonomi eksklusif dan batas-batas laut teritorial suatu negara. Zona tambahan ini memiliki lebar 200 mil laut dari garis pangkal dan mencakup perairan di antara zona ekonomi eksklusif suatu negara dengan zona ekonomi eksklusif negara lain atau perairan internasional. Negara-negara yang berbatasan dengan zona tambahan dapat melakukan kegiatan ekonomi seperti penangkapan ikan, pengoboran minyak dan gas, dan penambangan mineral di wilayah tersebut dengan izin dari negara yang memiliki hak yurisdiksi atas zona tambahan tersebut. Hal ini
bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik antar negara dalam pengelolaan sumber daya laut di wilayah tersebut. Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982 memberikan dasar hukum bagi negara-negara untuk mengklaim zona tambahan sebagai bagian dari wilayah yurisdiksinya. Namun, klaim ini harus didasarkan pada prinsip-prinsip hukum laut internasional yang diakui secara umum, seperti prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan antar negara. Dalam konteks pengelolaan sumber daya laut, zona tambahan hukum laut memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan ekonomi dan lingkungan di wilayah laut. Negara-negara diharapkan dapat bekerja sama dalam mengelola sumber daya laut di zona tambahan untuk memastikan kepentingan bersama dan menjaga keberlanjutan sumber daya laut bagi generasi mendatang. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.